di Kota Langsa terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini Dinas Kesehatan mencatat sudah ada 33 kasus DBD di Kota Langsa. Demam berdarah tinggi atau DBD di Kota Langsa terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini Dinas Kesehatan mencatat sudah ada 33 kasus DBD di Kota Langsa. Koordinator Program DBD Dinas Kesehatan Kota Langsa, Erni Tahira mengatakan, penambahan terbanyak kasus DBD ditemukan di Kecamatan Langsa Barat. Namun saat ini pasien DBD sudah dinyatakan sembuh dan sudah tidak ada lagi yang menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara tidak ada kasus kematian akibat DBD di Kota Langsa. Ini juga kan memang sudah memasuki musim pancaroba, jadi kita memang sudah mewanti-wanti supaya untuk kegiatan PSN-nya lebih digalakkan lagi. Jadi masyarakat harus sadar bahwa jentik ini harus segera diberantas. Jangan sampai dia berkembang menjadi nyamuk dewasa dan nanti juga akan bisa mengganggu kesehatan lingkungan kita. Erni Tahira menambahkan pihaknya bersama tim dari Puskesmas telah melakukan pengasapan atau fogging di daerah yang ada ditemukan kasus DBD, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pemeriksaan bak mandi dan tempat penampungan air lainnya. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, sepanjang Januari hingga Agustus 2022, setidaknya 5 kasus kematian akibat demam berdarah terjadi di Aceh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam infografis berikut ini. Saudara, kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Langsa terus mengalami peningkatan. Lantas bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Langsa untuk meredam penyebaran DBD ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama Koordinator Program DBD Dinas Kesehatan Kota Langsa, Ibu Erni Tahira. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Erni, langsung saja Ya, Pak. sejauh ini bagaimana perkembangan kasus DBD di Kota Langsa, Bu? Baik Pak. Untuk kasus DBD di Kota Langsa memang beberapa bulan terakhir ini mengalami peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya ya. Ini juga mungkin diakibatkan oleh perubahan iklim ya Pak ya. Mungkin musim pancaroba yang sudah di depan mata sehingga sampai sekarang ini di bulan Agustus kita sudah ada kasus sekitar 33 kasus demam berdarah dengue yang ada di Kota Langsa. Di bulan 9 ini juga sudah ada kasus, cuma untuk laporan pastinya kita belum bisa pastikan. Nanti mungkin ada sekitar penambahan sekitar 8 kasus lagi mungkin itu. Seperti itu Pak yang bisa disampaikan. Ya, baik Bu Erni, dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah angka ini cenderung meningkat mengingat perubahan cuaca ekstrim yang sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini seperti Ibu katakan tadi? Ya, baik. Memang untuk tahun-tahun sebelumnya itu juga memang peningkatannya tapi tidak terlalu ekstrim. Tetapi ini memang sudah ada peningkatan. Tetapi untuk di tahun 2021 kemarin itu mungkin karena ada kasus COVID sehingga kasus tidak terlalu meningkat gitu. Baik Bu Erni, terkait merebaknya DBD ini, sekiranya apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Langsa untuk mengantisipasi hal-hal ini? Baik, kami di Dinas Kesehatan Kota Langsa selalu melakukan upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue dengan tetap mengutamakan langkah-langkah preventif dan juga promotif dengan kita melatih kemandirian dari masyarakat melalui gerakan GIRIK, gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi di sana kita ajak mereka untuk melakukan PSN di rumah masing-masing bersama dengan tim dari Puskesmas juga dan juga dengan lintas sektor yang lain, baik lintas sektor program juga kita minta bantuan juga dengan aparat yang berada di desa masing-masing. Jadi mereka bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong dan juga melakukan PSN di wilayah desa masing-masing, sehingga kita harapkan
dengan melalui pemberantasan sarang nyamuk ini, kita harapkan jentik-jentik tadi tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa yang kemungkinan bisa akan menyebabkan adanya penyakit demam berdarah dengue. Mungkin seperti itu. Ya baik, dari angka yang sudah disebutkan tadi juga itu sebanyak 33 kasus, apakah ini mayoritas menyerang anak-anak ataupun dewasa atau seperti apa ini Bu? Untuk kisaran usianya ini memang dia paling banyak berada di usia 14 tahun, 5 sampai 14 tahun, juga ada di usia 15 sampai 44 tahun. Tetapi memang ini banyak masuk yang di usia remaja untuk kasusnya. Ya, dan melihat banyaknya kasus yang terjadi pada usia remaja, apakah ada sosialisasi yang mungkin dilakukan mungkin pada pihak sekolah? Seperti apa ini, Bu? Mungkin kedepannya kita juga akan memberikan sosialisasi ke sekolah ya, untuk selalu mengaktifkan kegiatan PSN di sekolah. Mungkin kedepannya kita juga akan membentuk kader-kader di sekolah yang nantinya mereka akan menjadi kader Jumantik di rumahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Baik Bu Erni. Bu Erni, terakhir sebelum kita tutup Bu Erni, apa himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit DPD ini? Himbauan kita dari Dinas Kesehatan Kota Langsa adalah supaya warga masyarakat untuk selalu waspada dengan peningkatan kasus demam berdarah di wilayah masing-masing, dan juga selalu mengingatkan untuk melakukan PSN di rumahnya masing-masing paling minimal seminggu sekali untuk membersihkan sarang nyamuk di rumah masing-masing, dan juga tetap menjaga stamina kesehatan supaya masyarakat lebih terjamin kesehatannya. Seperti itu himbauan dari kita. Ya baik, terima kasih Bu Erni Tahira selaku Koordinator Program DPD Dinkes Langsa yang telah bergabung bersama kami dalam acara hari ini, dan pastinya kita berharap agar masyarakat dapat terus melakukan upaya pencegahan sehingga kasus DPD ini tidak terus meningkat. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.